Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Sabtu tanggal 23 Januari tahun 2016, pekan biasa kedua di tahun C dalam kalender liturgi gereja, sekaligus hari ini adalah hari ke-6 pekan doa sedunia. Bacaan Injil hari ini sangat singkat, namun di balik singkatnya Injil ini banyak hal yang bisa kita renungkan. Namun saya akan membatasi hal penting yang ingin menjadi refleksi bagi kita sekalian. Kalau kita lihat kurang lebih sepekan ini dan juga mungkin dalam teks-teks yang lain, Yesus itu sudah melakukan begitu banyak perbuatan baik. Orang mati dihidupkan, orang lumpuh dibuat bisa berjalan, orang kerasukan diusir rohnya, dan aneka macam perbuatan kasih lainnya. Namun apa saudara yang terkasih, kesan atau pendapat orang atau sebagian orang tentang Yesus. Yesus dianggap tidak waras. Yesus dianggap tidak waras itu dikategorikan sebagai ia dianggap gila. Antara lain bentuk tuduhan ini yakni ketika Yesus dianggap mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Bahkan para saudara yang terkasih, berita tentang Yesus dianggap tidak waras ini terdengar sampai di keluarga Yesus. Bagaimana kita bisa membayangkan betapa sakitnya tatkala Yesus yang telah melakukan aneka macam perbuatan baik, tapi justru dituduh macam-macam. Inilah yang dialami oleh Yesus. Inilah yang harus ditanggung oleh Yesus, bahkan juga keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang dialami oleh Yesus ini acap kali juga dialami oleh kita sekalian. Mungkin kita sudah pernah mengalami hal yang serupa. Kita sudah melakukan hal-hal yang kita pandang baik, kita pandang sesuai dengan katakanlah aturan yang ada. Kita pandang sebagai dalam refleksi adalah sesuatu yang baik untuk perkembangan. Bahkan kita bisa jadi sudah berkorban banyak hal. Namun apa yang terjadi? Tatkala orang tidak menghargai kita, bahkan mencemoohkan kita, menghina kita, bahkan dalam Injil menganggap kita itu gila. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak pernah mundur karena pendapat orang. Karena satu hal yang didengarkan oleh Yesus adalah kehendak Allah atas perutusan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah hal yang penting untuk kita renungkan. Tatkala kita sudah meyakini akan kehendak Allah di dalam diri kita, ini yang harus kita pegang. Allah menghendaki bahwa kita berpegang teguh pada kehendaknya, maka inilah yang harus kita pegang teguh, apapun konsekuensinya. Dan inilah saudara sekalian yang harus kita wujudkan. Kalau kita mengalami hal-hal yang mungkin dialami kita difitnah dan macam-macam, ingatlah bahwa Yesus guru kita, Tuhan kita telah mengalaminya terlebih dahulu. Semoga saudara sekalian kita tidak menjadi berkecil hati, kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi mundur karena kata-kata orang lain yang melemahkan kita, karena keinginan orang lain yang melemahkan kita. Mengapa? Karena kalau itu memang sungguh-sungguh dari Allah, Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Allah akan tetap mendampingi kita, Allah akan tetap menyertai kita. Ingatlah bahwa Yesus itu diberi nama Emmanuel, Tuhan beserta kita, dan janjinya adalah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Semoga saudara sekalian, kehendak Tuhan yang menyertai, menguatkan ini sungguh meneguhkan kita teristimewa saat-saat tantangan dan kesulitan harus kita hadapi. Tuhan memberkati.